3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. 2000 jemaah haji rahimakumullah, kita senantiasa bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kita pada malam hari ini kita bisa melanjutkan terjemahan kajian hafalan kita. Insyaallah pada malam hari ini kita akan memasuki surat yang baru, yaitu surat At-Takwir. At-Takwir dari ayat pertama sampai dengan ayat 14. Di surat At-Takwir ini merupakan surat yang menjelaskan tentang hakikat daripada hari kiamat atau hari pembalasan. Bagaimana kita sudah mengkaji kemarin di surat Al-Fitar. Kemudian surat At-Takwir ini diturunkan di kota Mekah dan berisi 29 ayat dalam surat At-Takwir. Baik Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, terlebih dahulu tahsin tilawah kita, bacaan kita di dalam surat At-Takwir yang pertama sampai dengan ayat ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Wa idza nujumu kadarat. Wa idza nujumu kadarat. Wa idza jibalu suyirat. Wa idza jibalu suyirat. Wa idza al-'isharu 'uttilat. Wa idza al-'isharu 'uttilat. Wa idza al-wuhushu hushirat. Wa idza al-wuhushu hushirat. Wa idza al-biharu sujjirat. Wa idza al-biharu sujjirat. Wa idza an-nufusu zuwijat. Wa idza an-nufusu zuwijat. Wa idza al-maw'udatu su'ilat. Wa idza al-maw'udatu su'ilat. Wa idza al-maw'udatu su'ilat. Wa idza al-maw'udatu su'ilat. Kalau bacanya adalah dua harokat. Maw'udatu su'ilat. Maw'ud. Wa idzal maw'udatu su'ilat. Wa idzal maw'udatu su'ilat. Bi ayyi dhanbin qutilat. Bi ayyi dhanbin qutilat. Wa idzas suhufu nushirat. Wa idzas suhufu nushirat. Wa idzas samaa'u kushirat. Wa idzas samaa'u kushirat. Wa idzal jahimu su'irat.
وإذا الجنة أزلفت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت. Itu kita bisa melihat dari surat Al-Fatihah yang pertama, wa idza syamsu kuwirat, di akhir daripada ayat dari surat Al-Fatihah yang pertama sampai 14 kita temukan ada tanis berbentuk seperti ini, tanis namanya, kemudian berharokat sukun, maka kita seperti kita membaca tak yang mati. Beda ketika kita menemukan ada taman pulau seperti tak seperti ini yang saya tunjuk, kita taman pulau apabila di akhir daripada ayat maka kita matikan menjadi hak. Kemudian yang kedua ada sunnah yang berbeda untuk tasdid di tadarat, di bertemu dengan kaf dengan ikhfa hakiki. Yang di ayat ketiga Ibadu suyirat sama, kemudian utilat sama, usyirat sama, sujirat. Lagi di ayat ke-7 punah tertahan 2 harokat walidan nur. Ya di ayat ke-8 kalau di rasanya Quran Madinah maka ada waw cil, bacanya adalah 2 harokat seperti kita membaca ini. Kalau di Quran Indonesia bentuknya adalah daulannya balik seperti angka 6. Mau'udat su'ilat. Kemudian di ayat ke-9 tertemukan ada sukun bertemu dengan ba, sukun dengan ikrab, damping. Jadi ada 2 hukum di sini, ikrab akan menjadi min, masukkan min, kemudian bertemu dengan ikhfa. Kemudian di ayat ke-10 nusyirat sama. Kemudian yang ke-11 tertemukan ada wajib mutasil dan sama usyrikat, boleh melakukan, boleh melakukan. Kemudian di ayat ke-12 jadi musuhirat sama, dan kita mengulangi dengan guna uslifat sama, alimat nafsum ma ada dua digunakan, tetapi berdalam sebuah guna diikuti dengan majalis hasil. Caranya seperti wajib juga apa boleh 4 boleh. Jadi perbedaan adalah nama pada hukum antara keduanya. Bapak Ibu, kajian rahimahullah, kita lanjutkan di terjemah manusia daripada yang pertama, idza syamsu kuwirat. Idza apabila atau jika. Ini adalah menggambarkan tentang bagaimana keadaan pada saat lagi hari kiamat. Idza syamsu kuwirat. Kuwirat itu akan digulung. Kita membayangkan bagaimana matahari itu dilipat, di cahayanya itu tidak terlihat lagi. Itu semuanya akan menjadi dalam dunia. Karena di dunia ini, di alam semesta ini, satu sumber cahaya utama adalah matahari. Idza syamsu kuwirat, yukwiru. Yukawwiru adalah kata pasif. Kalau aktifnya kawwara yukawwiru, menggulung. Kalau kuwira adalah kata pasif, digulung.
mataharinya itu umirat, digulung. Nah, kita temukan di setiap daripada ayat itu ada taknis. Kita mau bahas apabila ada kata kerja atau kata kerja dalam bahasa Arab diakhiri dengan taknis seperti ini, maka subjeknya atau pelakunya adalah muannas atau yang bersifat perempuan. Jadi dalam bahasa Arab bukan dari diri perempuan, tetapi kalau asyamsu itu satu. Ada asyamsu, dua syamsu, tiga syamsu tidak ada. Maka semua benda di alam semesta ini yang hanya satu, maka dalam bahasa Arab disebut dengan muannas. Bulan hanya satu, bumi hanya satu, asyamsu hanya satu. Ya. Jadi maka semuanya disebut dengan muannas, maka diakhiri dengan taknis. Maka di akhirnya adalah taknis. Kata kerja yaitu digulung. Tentu kalau ketika kita melihat matahari, kita bayangkan saja matahari kita gulung atau kita Allah jadikan cahaya matahari itu tidak ada untuk semuanya pasti akan berlalu. Dan kita sudah merasakan bagaimana terjadinya karena matahari total. Kemudian ini juga sama sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Asy-syamsu wal qamaru yukawwarani yaumil qiyamah." Matahari dan bulan itu digulung, yang tidak ditampakkan, hilang saat yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Kemudian di ayat kedua Allah melanjutkan wa idan nujumu inqadarat. Dan wanita dan apabila atau jika an-nujum dari najmun, bintang, najmun, kalau nujum berarti banyak. Dalam bahasa Arab apabila subjeknya itu banyak, maka kata kerjanya pun menjadi muannas. Inkadaro yaitu berjatuhan. Inkadaro itu seperti kita melihat hujan, airnya itu inkadaro, berjatuhan. Kemudian bisa juga disebabkan atau dilihat seperti halnya daunan yang jatuh ketika kena angin jatuh, sama seperti inkadaro. Sifatnya adalah jatuh seperti itu, bukan jatuh perlahan tapi langsung berjatuhan di kadar. Kemudian di ayat ketiga wa idal jibalu suyyirat. Jibal ini kata benda jamak. Kalau satu gunung namanya jabal. Jibal gunung-gunung. Suyyirat dihancurkan, dihancur lebur seperti halnya tiada gunung, jadi menjadi daratan biasa, datar. Wanita jibalu suyyirat, dihancurkan, dan apabila gunung-gunung itu suyyirat, jibal ini termasuk kata benda yang jamak, maka juga diakhiri dengan taknis. Kemudian di ayat selanjutnya wa idal isyaru muqtilat. Dan apabila isya itu adalah unta betina yang saat itu julukannya bagi unta betina dalam keadaan hamil. Jadi kenapa Allah mencantumkan kata al-isya itu unta betina pada zaman jahiliyah. Unta betina yang dalam keadaan hamil itu merupakan harta benda yang paling berharga. Kalau jahiliyah memiliki unta betina yang saat itu sedang hamil, itu sangat luar biasa. Mutilat itu tidak terabaikan. Jadi pada saat itu
ya pada saat hari kiamat itu unta-unta betina itu tidak terurus, artinya terabaikan. Karena apa? Karena memang semuanya dalam keadaan tidak memikirkan apa yang dimiliki. Bahkan disebutkan bahwasanya orang tua pun lupa terhadap anaknya dan anak pun lupa kepada orang tua pada saat hari kiamat. Maka seburuk-buruk hari dalam kehidupan seorang manusia adalah saat datangnya hari kiamat. Semua tidak akan pernah memikirkan apapun kecuali dirinya, bagaimana dia bisa selamat. Ini adalah perumpamaan atau gambaran dari saat nanti hari kiamat. Wa idal isyaru nukilat, dan apabila isyar unta-unta betina mahal sekali yang luar biasa yang dimiliki oleh raja saat itu nukilat tidak terurus. Kemudian dia selanjutnya wa idal wuhusyu husyirat, dan apabila wuhush dari kata hawasyu, wuhush itu jamak daripada binatang buas, binatang buas. Wuhush husyirat, jadi dikumpulkan semua binatang buas, nanti di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah. Bagaimana semua binatang akan menjadi satu dengan manusia. Biasanya saat ini kita masuk dalam tubuh binatang, tentu kita tidak boleh masuk dalam kandangnya. Jadi ini gambaran bagaimana mereka manusia itu semacam ya dalam kabul, takutan seperti halnya menghadapi binatang buas. Kemudian yang selanjutnya wa idal biharu sujirat, dan apabila al-bihar lautan, bahrun satu laut, kalau bihar berarti laut, lautan, biharu sujirat itu diluapkan, dipanaskan sehingga dia seperti meluap, seperti halnya air yang dididihkan. Kemudian biharu sujirat, bayangkan bagaimana laut itu menjadi panas dan meluap sehingga semuanya akan berhamburan, akan menjadi tsunami. Sujirat akan meluap. Kemudian dilanjutkan dari selanjutnya wa idan nufusu suwijat, dan apabila nufus, nufus dan roh, jiwa dan makhluk manusia suwijat dipertemukan. Tadi awalnya jasad manusia itu terpisah daripada rohnya karena dia meninggal dunia, maka pada kelak di hari kiamat akan dikembalikan, dipertemukan. Suwijat, zawajat, zawiju itu bertemu. Kalau suwijat berarti itu bertemu. Suwijat, zawajat itu istri, zawj itu suami, zawaj jadi saling bertemu, menikah. Suwijat, zawjun itu suami, kalau zawjah itu dari kata zawajah itu zawiju. Suwijat itu adalah pasifnya, dipertemukan antara ruh dengan jasad, dengan bentuk badannya, tubuhnya. Kemudian di ayat selanjutnya wa idal mar'udah, kalau di dalam Quran mar'udah panjang, tapi kalau di dalam bahasa Arab tidak panjang. Nah, kalau dilihat daripada ulama menyatakan bahwasanya ini adalah rasa atau lahjah mar'udah, bacanya panjang, tapi dalam dalam Arabi bahasa Arab tidak panjang. Mar'udah itu adalah bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Wanita muda,
mau muda suilat, ditanya. Di bayi-bayi ini ditanya mau muda, mau muda. Wa idza mau'uda suilat, dan apabila bayi-bayi itu ditanya. Kenapa ditanya? Dengan pertanyaan apa? Bi ayyi dzambin qutilat. Dengan apa atau karena apa? Dengan dosa apa mereka itu qutilat, dibunuh. Jadi kalau jahiliyah itu dan kita sudah mengetahui kisahnya bagaimana jadi termasuk Umar mengumpulkan anak perempuannya karena mereka menganggap anak perempuan ini merupakan aib. Di ayat dambing kutilas. Karena apa mereka ini? Karena dosa apa mereka itu, yaitu anak perempuan itu dibunuh dan dikuburkan hidup-hidup. Kutilas. Apabila anak-anak itu ditanya, mereka bertanya, dibalikkan kepada mereka yang sudah mengumpulkan hidup-hidup, dengan apa atau karena apa, dambin, dosa-dosa apa, kutilat, mereka dibunuh. Kemudian di ayat selanjutnya, wa idza suhufu nusyirat, dan apabila lembaran suhuf safha, dari kata-kata safhatun yaitu lembaran, suhuf itu adalah jamaknya, jamak daripada lembaran, maksudnya adalah catatan-catatan amal perbuatan. Nusyirat artinya diperlihatkan, dibuka, ditunjukkan lebar-lebarnya. Dalam suhuf ini akan diperlihatkan, yang dipertanggungjawabkan terhadap segala macam amal perbuatan manusia. Bagi suhufu nusyirat, dan apabila lembaran-lembaran atau catatan-catatan amal itu nusyirat, dibuka lebar-lebar. Kemudian selanjutnya wa idas sama'u kusyitat, dan apabila langit itu kusyitat, dilenyapkan, jadi hilang. Kalau kita melihat atap, kita hilangkan atap itu, maka yang terlihat adalah langit-langit. Ketika langit kelak dari kiamat itu dilenyapkan, dihilangkan, maka yang terlihat adalah yang selanjutnya. Selanjutnya disebutkan wa idzal jahimu su'irat, maka akan terlihat, akan dinyalakan jahim, yaitu neraka Allah. Setelah langit itu dibukakan atau dilenyapkan, maka wa idzal jahimu su'irat, dan apabila jahim, neraka itu su'irat, dinyalakan, ditampakkan kepada orang-orang yang beramal buruk, mendapatkan balasan dari kemaksiatannya. Kemudian wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila kelak nanti surga itu uzlifat, di zalafun artinya dekat, didekatkan, uzlifat. Wa idzal jannatu uzlifat, di surga itu didekatkan, ditampakkan di hadapan orang-orang yang soleh, orang-orang yang memiliki catatan amal baik. Di jahim itu sufirat, dinyalakan. Kemudian wa idzal jannatu uzlifat, dan surga itu didekatkan, ditunjukkan. Dan saat itu juga, selanjutnya Allah menjelaskan, alimat nafsum ma ahdarat, dan maka setiap jiwa, alimat nafsum, jadi setiap jiwa atau diri, dia akan mengetahui, alimat akan mengetahui ma ahdarat, apa yang
sudah disediakan, yang sudah dikerjakan. Hadroh itu ada wujudnya, hadir hadroh seperti yang disediakan, yang dikerjakan. Di kelak di akhirat pada hari kiamat nanti, maka setiap manusia mengetahui apa saja yang dia kerjakan, karena segala macam catatan-catatan perbuatan atau perbuatannya akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian jamaah Allah, hal ini juga menjelaskan tadi daripada ayat pertama sampai dengan ayat 14 yang juga disebutkan dalam Al-Iqran ayat 30, yauma tajidu kullu nafsin, pada hari itu tajidu akan mendapati setiap kullu nafsin, setiap manusia, setiap jiwa, ma'amilat, apa yang dia kerjakan, min khairin muhtar, dari apa yang dia kerjakan dalam hal kebaikan, muhtar, dihadapkan, ditampakkan angkanya, wa ma'amilat min su'in, dan apa saja, dan dia akan mengetahui apa saja yang dia kerjakan min su', dari segala macam kejahatan. Tawaddu law anna, tawaddu jadi apa yang dia kerjakan. Law anna bainaha wa bainahu amadan ba'id, yang ingin kalau dikiranya antara ia dan hari itu adalah masa yang jauh sekali. Maksudnya adalah antara dirinya dan hari itu, hari kiamat itu, mereka merasa jauh sekali, padahal itu dekat. Ini adalah di surat Al-Imran. Manusia hanya mengira bahwasanya kiamat itu masih jauh, tidak. Nah, ini menjadi landasan kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan percaya bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang, sangat dekat sekali dengan kita. Setiap kita akan bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Kemudian di surat Al-Qiyamah ayat 12 disebutkan, yunabbahu al-insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu akan diberitakan, yunabbahu al-insan, manusia akan diberitakan kepada manusia, yawma idzin, pada hari itu, bima qaddama wa akhar, dan apa yang telah dikerjakan dan apa saja yang ditinggalkan, yang dilalaikan, yang ditinggalkan. Ini pada hari itu akan manusia diberitakan segala macam amalan-amalan mereka, itu apa yang sudah dikerjakan dan apa yang dikerjakan dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hadis dari Imam Ahmad, sebagaimana Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah bersabda, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah, barang siapa yang ingin melihat wilayah kiamat, tentang hari kiamat, apa yang terjadi pada hari kiamat, ka'annahu ra'yu 'ainin falyaqra, seakan-akan dia akan melihat betul-betul bagaimana kiamat itu di depan matanya. Falyaqra, perintahnya adalah maka bacalah ila syamsu kuwirat, surat At-Takwir, ila syamsu kuwirat wa ila sama fatarat, itu surat Al-Infitar, wa ila syamsu asyaf, jadi itu insyiqaq, ya, surat Al-Insyiqaq. Kita jelas sudah mengkaji ketiga surat ini, yang insyaallah pada hari ini kita membahas sampai dengan ayat ke-14. Nanti di kemudian hari kita akan membahas di ayat-ayat selanjutnya dalam surat ini adalah dari Rasulullah SAW. Kalau kita ingin melihat bagaimana kiamat itu datang kepada kita, maka kita disuruh membaca surat Takwir, kemudian Al-Infitar, dan surat Al-Insyiqaq. Bapak Ibu, jangan lupa tadi yang kita bersama mengkaji di surat Takwir ayat pertama sampai 12,
menjadi dasar kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat. Bahwasanya kita tidak akan tahu kapan kita akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala kita dicabut nyawa kita, tentu kita tidak mampu untuk bisa mengembalikan, tidak mampu untuk bisa berbuat kebaikan. Allah di setiap diri seorang manusia itu ada countdown atau hitungan mundur sebelum dicabut nyawanya. Tentu semua akan berlomba-lomba untuk beramal soleh sebelum batas waktu, sebelum deadline-nya, sebelum waktu itu berakhir. Tapi kita tidak tahu kapan kita akan dicabut nyawa kita oleh Allah. Dan itu selagi kita masih diberikan nafas, kita masih bisa bergerak, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa berjalan, semampu mungkin kita berusaha untuk bisa berinvestasi untuk akhirat. Kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita masuk jadi orang-orang yang husnul khatimah, jadi orang-orang yang dalam keadaan soleh di akhir hayat. Kita tidak tahu, mungkin saat ini kita soleh, kita baik, tapi belum tentu besok kita baik, kita terpuji. Karena sebenarnya manusia memiliki hawa nafsu, dan nafsu itu adalah bisikan dari setan, dan setan kapanpun dan dimanapun dalam derajat apapun, nafsu itu kita semuanya sama. Tantangan kita di akhir-akhir hayat kita, bahkan yang masih muda pun jangan berharap bahwa saya umurnya masih panjang. Tapi yang muda pun juga sama, pikirannya, hatinya seperti orang-orang yang sudah tua. Belum tentu orang yang tua itu lebih pendek umurnya daripada yang masih muda. Dan itu kita selalu bertajir memperbaharui niat kita bersama-sama selalu memperbarui kehidupan kita. Setelah kita bangun tidur, apa yang sudah kita kerjakan di hari yang lalu dan yang akan datang, dan kita berusaha untuk menjadi seorang yang muhsin. Itu karena kita berperilaku Allah, kita bisa melihat Allah, kita yakin Allah melihat kita. Karena kita tidak bisa melihat Allah, maka kita yakin Allah melihat kita di derajat yang paling tinggi pada tingkatan kehambaan daripada Allah Subhanahu. Semoga Allah memberikan kita bisa pemahaman, memberikan kekuatan dan batin dalam memberikan kita mudahan dalam ibadah, terutama di akhir-akhir daripada kehidupan kita di dunia ini. Aku dulu paling ada astagfirullah wa lakum, astagfirullah.